Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Karisa, saya dari S1 Keperawatan tingkat 3 semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh. Di sini saya akan sedikit beredukasi kepada teman-teman semua tentang penyakit antraks. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih penyakit antraks itu apa? Kalau tidak ada, yuk cari tahu bareng-bareng penyakit antraks itu apa. Penyakit antraks ini adalah penyakit infeksi gawat yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Bacillus athritis. Antraks ini paling sering menyerang herbivora liar yang telah dijinakan, namun juga dapat menjangkit manusia karena tereksposnya hewan-hewan yang telah terjangkit penyakit antraks ini. Lalu ada sejarah antraks. Antraks ini ditemukan oleh Heinrich Hermann Robert Koch pada tahun 1877. Sedangkan Louis Pasteur ini adalah ilmuwan pertama yang penemu vaksin yang efektif untuk antraks pada tahun 1881. Menurut catatan antraks ini sudah dikenal di Indonesia loh sejak zaman jajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1884 di daerah Teluk Betung, Lampung. Lalu ada jenis-jenis penyakit antraks. Di sini ada 4 jenis-jenis penyakit antraks, yang dimana yang pertama itu ada Katniss anthrax, dimana dia menyerang kulit, dan yang kedua itu ada gastrointestinal anthrax, dimana dia menyerang perut pada manusia. Yang ketiga itu ada inhalation anthrax, dimana dia menyerang pernafasan pada manusia, dan yang keempat ada Hargil anthrax, dimana dia menyerang tenggorokan pada manusia. Lalu ada penyebab antraks. Apa sih penyebab antraks? Ya, penyebab antraks ini adalah bakteri Bacillus athritis. Di mana bagaimana sih caranya bisa masuk ke dalam tubuh kita? Karena bagaimana caranya itu bakteri Bacillus athritis ini menempel pada kulit kita sendiri. Jadi kita bisa terjangkit penyakit antraks. Lalu ada gejala penyakit antraks pada manusia. Yang pertama itu ada Katniss anthrax, di mana dia ini gejalanya ini tumbuh benjolan yang kecil, lalu dibiarkan semakin besar, dan ini bisa berupa gatal. Dan yang kedua ada gastrointestinal anthrax, di mana dia ini terjangkitnya 1 sampai 6 hari, di mana gastrointestinal ini melukai lambung kita. Dan ada inhalation anthrax, di mana gejala ini terdapat 1 sampai 7 hari, terjangkit 1 sampai 7 hari, dan akan menghilang selama 60 hari. Dan gejala inhalation anthrax ini ada demam, flu, sakit tenggorokan, dan yang lain-lain. Dan yang keempat ini ada Hargil itu antraks itu gejalanya itu berupa pembengkakan kelenjar getah bening, demam, sakit otot, dan lain-lainnya. Ada juga gejala penyakit antraks pada hewan. Berikut sangat cepat terjadi, itu sangat mendadak dan segera mengikuti kematian, sesak napas, gemeteran. Kemudian hewan rebah kadang terdapat gejala kejang. Pada sapi, kambing, dan domba mungkin terjadi kematian yang mendadak tanpa menimbulkan gejala penyakit terlebih dahulu. Ada juga yang bersifat akut atau cepat. Pada sapi, kambing, domba, dan kuda itu gejalanya itu ada demam, suhu tubuh mencapai 41,50 derajat Celcius, gelisah, sesak nafas, kejang, dan diikuti kematian. Kadang sesaat itu sebelum kematian keluar ada darah hitam yang tidak membeku dari lubang kumloh atau lubang hidung, mulut, telinga, anus, dan alat kelamin. Pun cara penularan penyakit antraks ini ada 3: kontak langsung dengan spora antraks yang ada di tanah, rumput, maupun bahan-bahan yang berasal dari hewan yang sakit. Yang kedua, mengonsumsi daging ternak yang terserang antraks. Yang ketiga, melalui udara yang mengandung spora kemudian terhirup, misalnya para pekerja di pabrik-pabrik atau industri wol, kulit, dan lain-lainnya.
ada pintu penularan penyakit antraks, di mana pintu penularan ini masuknya penyakit antraks pada hewan umumnya bisa melalui saluran pencernaan hewan, kontak kulit, atau terhirupnya masuknya melalui saluran pernafasan. Sedangkan pada manusia, bedanya itu selain bisa menular melalui kontak atau mengonsumsi daging hewan ternak yang terkena antraks, penularan antara manusia bisa terjadi melalui udara yang tercemar spora antraks dan masuk ke paru-paru tubuh manusia. Lalu ada pencegahan penyakit antraks, di mana pertama kita bisa mencuci tangan, kedua menghindari kontak dengan hewan yang terjangkit penyakit antraks, ketiga membeli daging yang tidak terkena penyakit antraks, keempat memasak daging dengan benar dan hingga matang, yang kelima melakukan vaksinasi jika terjangkit penyakit antraks. Lalu cara pengobatan penyakit antraks itu semua penyakit antraks itu secara efektif dapat diobati dengan menggunakan antibiotik seperti penisilin, doksisiklin, atau ciprofloxacin atau padainohalational dan gastrointestinal antraks. Pemberian antibiotik harus disegera berikan kepada penderita melalui kontak dengan bakteri antraks. Hal ini karena pada saat gejala timbul, antraks ini jelas tidak mau merespon terhadap antibiotiknya. Perawat di rumah sakit yang berfasilitas lengkap merupakan keharusan bagi penderita penyakit antraks. Sekian edukasi dari saya. Semoga teman-teman memahami tentang penyakit antraks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.